Tes. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji syukur kita berkumpul kembali di gereja kita di ibadah variatif, ibadah pukul 5 sore. Bersyukur kita bisa sama-sama memuji Tuhan, sama-sama bersekutu di ibadah ini. Tema kita hari ini adalah Tuhan mendengar seruan hambanya. Seruan, mari sama-sama kita menyerukan puji-pujian, menyerukan permohonan-permohonan dan hanya melalui doa. Untuk itu kita akan memulai, kita akan nyatakan bahwa hanya melalui Yesus adalah jalan kebenaran. Kita nyanyikan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita nyatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku undang untuk salam kanan kirinya, katakan glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Hanya glory bagi Sang Raja. Kita nyanyikan pujian ini. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mengundang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan berdoa pribadi. Sebelum ibadah dimulai, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Amin. Keagungan Tuhan mengatasi langit dan bumi, seluruh dunia Dia ciptakan. Biar kiranya langit dan bumi memuji Tuhan. Kita nyanyikan langit dan bumi pujilah Tuhan. Biar yang bernapas memuji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah sujud di hadapannya karena Tuhan kita yang ajaib. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Rajaku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan kita. Puji Tuhan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ada amin. Kita bersuka cita di sini. Kita nyatakan haleluya, amin. Bertepuk tangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. 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 Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah,
Dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhan begitu ajaib, bukan Tuhan yang jauh dari kita. Kita memanggil namanya dan kita juga dengar jawabnya. Karena Tuhan yang selalu dengar seruan hati kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kita. Nyanyikan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah, indah Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita adalah manusia berdosa, begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, tapi karena keajaiban anugerah Tuhan, Dia yang membaharui hidup kita dan menebus dosa-dosa kita. Kita nyanyikan ajaib benar anugerah, Amazing Grace. Ajaib benar anugerah
tolong jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Bila kita merasa gelisah di hati kita, bila kelam kabut tak menentuk hidup kita, pastinya kita masih punya seorang penolong bagi kita. Dialah Yesus. Mari kita berseru memanggil namanya. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara melimpah keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh
Nyanyi dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. 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 Kita akan membaca epistel buat kita minggu sore ini dari Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat 18. Kita baca secara responsori mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Amin. Seperti kita tahu, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi, burung-burung di udara juga Tuhan beri makan. Apalagi kita, orang kesayangannya, pasti Tuhan pelihara. Kita nyanyikan Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang.
hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan Saat kau perlu. saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom. Warta jemaat pada minggu ini tanggal 2 November 2025. Yang pertama adalah nama minggu, hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik khotbah Tuhan mendengar seruan hambanya. Yang kedua, ibadah keluarga. Pada hari ini minggu tanggal 2 November diadakan ibadah minggu keluarga pada ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak. Dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan pada amplop yang disediakan. Yang ketiga, amplop renovasi rumah dinas Surya. Pada hari ini minggu tanggal 2 November kita memberikan amplop perbaikan rumah dinas Surya untuk mendukung program Pokja renovasi. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang telah disediakan, dan juga jika ingin memberikan persembahan syukur atau sumbangan dapat ditransfer baik melalui QRIS yang tercantum di halaman terakhir warta maupun nomor rekening. Yang keempat, pada hari ini minggu telah dilaksanakan rapat panitia Natal Umum HKBP Mampang Perapatan. Nama-nama panitia terlampir pada warta. Yang ketiga, persembahan kasih. Gereja menerima persembahan kasih berupa bunga altar dari jemaat. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Yang keenam, jadwal ibadah minggu. Bagi warga jemaat HKBP Mampang dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja kita yang terlampir di dalam warta. Partangyangan Week pada hari Selasa tanggal 4 November masuk jam 7.30 malam akan diadakan kebaktian Week 1 dituan rumahi oleh pengurus Week 1 di Gedung Serbaguna. Yang ketiga, dituan rumahi dari Week 3 dituan rumahi oleh keluarga Amang T. Silitonga Inang Boru Siregar di Konsistori. Yang kelima, Week 5 dituan rumahi oleh keluarga Amang Pardede Inang Boru Sirait yang beralamat di Jalan Pepaya 2 nomor 69. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk jemaat Week 1, 3, dan 5. Yang ke-8, ibadah syukur HUT ke-42 tahun HKBP Mampang pada hari Kamis tanggal 6 November pukul 7.30 malam akan diadakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-42 HKBP Mampang Perapatan, dan yang akan mempersembahkan kur adalah Week 3, Week 4, seksi remaja, Naposo, seksi perempuan, seksi ama, seksi lansia, dan Maranatha. Untuk itu diharapkan kehadiran semua jemaat HKBP Mampang, dan sehubungan dengan acara ini maka jadwal sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 6 November dilaksanakan pukul 6.30 sore. Yang ke-9, sakramen perjamuan kudus dalam rangka perayaan ulang tahun ke-42, maka pada hari Minggu tanggal 9 November akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kebaktian dan perjamuan kudus akan diadakan seperti biasa pada ibadah bahasa Indonesia pukul 7 pagi, bahasa Batak pukul 9.30, dan ibadah pada kebaktian sore pukul 5 sore. Bagi warga jemaat yang sakit atau tidak bisa mendatangi gereja dan merindukan pelayan, perjamuan kudus dapat diberitahukan kepada Sintuawik untuk dapat dilayani di rumah masing-masing. Yang ke-10, penutupan kebaktian Week dan kategorial di tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 pukul 7.30 malam bertempat di gereja akan diadakan penutupan kebaktian Week dan kategorial di tahun 2025. Untuk itu diharapkan kehadiran semua yang akan mempersembahkan kur, baik itu kur Week maupun seksi termasuk paduan suara Maranatha. Kegiatan donor darah dalam rangka kegiatan perayaan kebangkitan kaum Bapak KBP Mampang telah diadakan kegiatan sosial donor darah yang dilaksanakan tadi pagi pada pukul 9 sampai pukul 12 siang. Yang ke-12, rapat
rapat laporan pelayanan 2025 dan program kerja untuk tahun 2026. Sehubungan dengan akan selesainya program seksi di tahun 2025, maka diberitahukan kepada setiap seksi untuk melaksanakan rapat laporan pelayanan tahun 2025 dan menyusun program kerja tahun 2026. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, dan pelaksanaan. Untuk tema orientasi pelayanan HKBP di tahun 2026 adalah pengajaran iman di tengah keluarga. Sehubungan dengan itu, kantor pusat akan mengeluarkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tema tersebut dan diharapkan setiap seksi menyediakan kolom kosong untuk dapat menampung kegiatan atau program tambahan yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Ke-13, pada hari Sabtu Minggu tanggal 8 sampai 9 November 2025 akan diadakan retreat seksi perempuan HKBP Mampang Perapatan bertempat di Ole Suite Sentul dengan tema kuat, anggun, dan berpengaruh, diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Dengan subtema seksi perempuan HKBP menjadi perempuan yang kuat, anggun, serta berpengaruh dalam membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Diberitahukan kepada seluruh kaum perempuan untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan bagi peserta akan dikenakan biaya sebesar 150.000 per orang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi panitia dan nama-nama yang terlampir pada warta. Yang keenam, dalam rangka mendukung program kerja seksi perempuan, pada hari Minggu ini telah dilaksanakan bazar dalam rangka penggalangan dana pada acara setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawa ke dalam doa. Warga jemaat yang sakit, nama-nama terlampir di warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang ketujuh, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Nama-nama terlampir di warta. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian warta jemaat hari ini. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Izinkan kami membacakan pesan rapat pendeta Hatopan HKBP tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipaholon. Kepada seluruh warga jemaat dan para halado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat, kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 yang dilaksanakan di Seminarium Sipaholon dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema Ciptaan Baru di dalam Kristus, yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup senantiasa diperbarui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta KBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT TPL atau PT Toba Pul Pelestari yang telah menimbulkan kerusakan hutan ekosistem dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah, air, dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi secara berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat juga membahas teologi eksesiologi HKBP
yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan proses HKBP, isu-isu teologi kontemporer, penyakit sosial dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia kepada firman, terbuka terhadap perubahan, profetik dalam kesaksian iman. Pembaruan gereja tidak akan terjadi banyak hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai 2029, yakni Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta KBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbarui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipaholon tanggal 30 Oktober atas nama seluruh peserta rapat pendeta Hatopan tertanda tangani Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSI. Demikian pesan rapat pendeta Hatopan HKBP. Kasih setia Tuhan tiada bertara, dengan sukacita kita akan mengumpulkan persembahan pertama. Si setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Kasih setiamu, Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku.
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai di podium ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada Agustus yang lalu saya telah diberangkatkan HKBP pensiun dalam pelayanan. Ya, puji Tuhan, sejak tahun 1986 saya menjadi calon pendeta sampai tahun 2025, lebih kurang 39 tahun ya dalam melayani. Dan setelah pensiun 2 bulan yang lalu, ini yang pertama sekali saya kembali berkhotbah dalam ibadah minggu ya, hadir di Mampang Perapatan. Terima kasih atas undangan ya dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu saya sampaikan salam dari kami keluarga untuk kita semua. Shalom. Baik, firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini, itu yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dengan topik 2 Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepada aku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu akan di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada dua hambamu ini dan kepada dua hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tokoh Nehemia dalam Alkitab adalah salah satu orang yang ikut terbuang dulunya di Babel. Tapi setelah kerajaan Babel ditaklukkan oleh Persia, kemudian yang berkuasa adalah kerajaan Persia. Dan Nehemia adalah, tadi dikatakan dalam kalimat terakhir, dia adalah seorang pegawai istana. Dialah yang menyediakan minuman ataupun makanan raja. Jadi artinya ini apa? Adalah orang yang sangat dipercaya. Karena dulunya sangat begitu dijaga. Makanan, minuman atau anggur raja sangat dijaga. Karena apa? Ya bisa terjadi kejahatan dengan meracuni itu sehingga sang raja akan mati. Ya, ini juga salah satu persoalan yang harus benar-benar. Nehemia adalah seorang yang sangat dipercaya pada zaman itu di kerajaan Persia. Yang pasti dia adalah orang Yahudi, ya, orang Israel yang ikut terbuang. Apa yang mau kita lihat di sana? Satu hal, ketika Nehemia berada di dalam posisi aman, ya, atau dia berada pada zona nyamannya, menjadi pegawai istana, orang kepercayaan raja, itu nyaman ya, mengenakan gitu. Boleh-boleh saja dia tidak peduli dengan apa yang dialami oleh bangsanya sendiri. Jadi ketika ada orang datang dari Yerusalem menemuinya di Babel kerajaan Persia itu, memberitahukan penderitaan umat Tuhan yang ada di sana. Kota yang dulu mereka banggakan porak-poranda, sudah rata dengan tanah. Dulu tembok-tembok pengaman kota telah hancur total, dan gerbang-gerbang kota juga sudah dihancurkan. Maaf, sudah dibakar ini. Ini yang terjadi gitu. Di sini kita lihat sebuah keteladanan yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu keteladanan peduli dengan sesama. Dia peduli dengan persoalan umatnya. Seandainya dia tidak peduli, wajar-wajar saja kata orang. Dia kan udah pada posisi, pada jabatan yang sangat istimewa di dalam kerajaan, tangan kanan raja. Dan yang setiap hari dari tangannya lah makanan raja yang menentukannya. Dia yang menentukan bisa atau tidaknya menu yang disajikan kepada raja. Ini sangat istimewa posisinya. Setiap hari pasti ketemu dengan raja. Seandainya memberi pesan, ya pesan sponsor pasti ya melalui Nehemia pasti sampai kepada raja. Ya, ini yang terjadi dengan dia. Tapi dia tidak mau berada di pada zona nyamannya. Dia mau keluar dari sana dan menyampaikan kepada raja apa yang dialami oleh umatnya. Orang Yehuda atau kerajaan Yehuda di Yerusalem itu sendiri. Inilah yang kita lihat di dalam perjalanan ya kehidupan Nehemia, seorang pemimpin yang boleh kita katakan peduli dengan sesama. Saudara-saudara, zaman ini menggerus kepedulian bagi sesama. Entah mungkin medsos kita yang buat atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang pasti kepedulian bagi sesama semakin tipis. Orang tidak mau diganggu dengan di zona amannya, dan bahkan tidak mau keluar dari zona nyamannya. Dia tidak mau diganggu dengan keberadaannya. Dan bahkan di dalam nats ini mau kita lihat bagaimana kehidupan ini harus bertindak ketika kita berdoa, ya. Ketika kita berdoa, contohnya kita berdoa kepada orang lain. Kita mendoakan penderitaan orang lain. Kita berdoa tentang kekurangan orang lain. Sama yang seperti yang dilakukan oleh Nehemia ini, dia berdoa kepada Tuhan.
Tapi satu hal yang kita lihat di situ, dia tidak hanya berdoa, tapi dari diri dia dituntut sebuah tindakan nyata yang real. Ketika aku mendoakan orang yang kekurangan, tapi dariku diminta menolong dia dengan kekurangannya, apakah saya mau? Mungkin kebanyakan orang mengatakan, wah orang lain aja dah, ala nasing masuk, akadungani masuk, katanya kan gitu dia. Padahal dia mau mendoakan kekurangan orang lain. Kalau Nehemia, doanya, tindakannya nyata. Dan inilah doa yang benar sebenarnya ya. Doa yang benar sama yang saya minta kepada Tuhan dengan apa yang saya lakukan dalam hidup. Itulah doa yang benar. Jadi bukan persoalan doa benar itu indahnya kata-kata, pintarnya kita menyampaikan, cukup puitis dan segala macam. Doa tidak ditentukan dari bentuk itu. Tapi apakah doaku sejajar dengan apa yang aku minta? Sama dengan Yesus mengajarkan orang berdoa contohnya. Ketika murid-murid mengatakan, ajarlah kami berdoa. Yesus mengajar, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Artinya beberapa di situ ada permintaan-permintaan. Yang menjadi persoalan ialah ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, artinya apa? Kehendak Tuhan yang harus jadi. Tapi terkadang dalam hidup ini enggak. Maunya keinginanku, kemauanku, apa yang kupikirkan, apa yang ku mau. Maunya itu yang terjadi. Terkadang kontroversi. Ya. Ketika Yesus mengajarkan kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan mengatakan simsalabim nanti makanan akan tersedia di meja makan kita. Bukan itu artinya. Atau kapanpun kita mau makan, bahwa makanan kita ada. Bukan itu artinya. Artinya adalah bahwa saya siap bekerja dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Agar Tuhan memberi rezeki kehidupan kepada saya. Memberikan makanan kepada saya. Sama dengan Yesus katakan lagi, ampunilah kami. Oh, tidak hanya minta pengampunan dari Tuhan. Tapi harus kita katakan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Harus ada tindakan kita juga yang nyata, yang real. Itulah doa yang benar gitu ya. Sama dengan yang Nehemia lakukan di situ. Akan tetapi dari nas ini mau kita lihat artinya, nas ini mau memberikan kepada kita apa makna doa dalam kehidupan kita? Apa makna doa? Kita tahu doa adalah komunikasi kita. Doa adalah nafas hidup kita. Dan doa harus menjadi gaya hidup kita. Ya. Artinya kita jangan jatuh makna doa dalam hidup orang percaya seakan-akan doa hanya sebuah ritual belaka, seremonial keagamaan. Ya. Kalau dalam kehidupan contohnya agama-agama zaman dulu itu bagian dari mantra-mantra ya yang dibacakan. Sehingga doa jatuh pada kita katakanlah rutinitas, jatuh pada kebiasaan belaka. Berdoa, marilah kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, gimana pun doanya pokoknya udah berdoa gitu. Apalagi mau makan contohnya kan, kadang karena mungkin terlalu lapar, berkati Tuhan makanan ini, amin, langsung celak, nambah lagi gitu dong. Seakan-akan nggak ada arti, itu rutinitas kebiasaan yang berlaku ya. Tapi dalam nas ini kita lihat bagaimana hubungan pribadi Nehemia dengan Tuhan terbangun ya. Memang betul-betul dia merasakan ya. Memang betul-betul dia merasakan bahwa memang dalam kehidupannya bahwa hidup Nehemia berdoa itu adalah nafas kehidupannya dan gaya hidupnya. Martin Luther juga mengatakan itu. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ibarat kita bernapas yang butuh di setiap waktu oksigen untuk kehidupan kita. Ya. Maka melalui nats ini juga kita mau dikatakan begini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, bahkan Nehemia berpuasa dia.
Berpuasa dia beberapa hari, menyampaikan persoalan yang terjadi dihadapi umatnya. Yang dia tanya Tuhan, artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini, baik melalui doa-doa kita, berikan kesempatan Tuhan untuk bertindak dalam hidupmu. Terkadang kita mendahului upaya kita. Setelah gagal kemudian berdoa, marilah kita berdoa gitu. Setelah gagal. Loh, kenapa setelah gagal baru berdoa? Setelah gagal kita serahkanlah kepada Tuhan. Loh, kok segala kegagalan kita menjadi beban Tuhan? Gitu. Padahal kita tidak beri kesempatan Tuhan bertindak dalam kehidupan ini. Kita mengupayakan segala upaya kita dulu, segala apa yang kita berikan. Baru belakangan kita berdoa. Ini sesuatu hal. Artinya dalam hidup ini terkadang kita buat posisi Tuhan di belakang kita gitu loh. Sama kayak dulunya para murid Yesus naik perahu di Danau Galilea, kemudian ombak datang. Ya. Mereka mendahulukan, di situ ada pakar, Petrus. Itu mantan nelayan. Yakobus juga mantan nelayan, mereka pakar di dalam kehidupan persoalan-persoalan yang ada di Danau Galilea. Mereka mengupayakan, kemudian mereka putus asa. Ternyata Yesus ada di sana. Yesus ada di buritan kapal. Sepertinya Yesus ada di belakang. Membelakangkan kuasa Tuhan itu ya. Mendahulukan baik kehendak kita, kekuatan kita, diri kita sendiri. Maka di sana kita lihat bagaimana Nehemia, dia berpuasa dulu, dia berdoa, dengarkanlah Tuhan doa hamba-hambamu ini. Lihat Tuhan persoalan apa Tuhan? Artinya mau dikatakan Nehemia, Tuhan apa yang mau aku lakukan dalam hidup ini? Di tengah persoalan ini, di tengah beban umatku, apa Tuhan yang mau aku lakukan? Ini yang dia tanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan bagi dia petunjuk. Di sini yang mau kita lihat ya. Ketika Nehemia memberikan, Tuhan berkesempatan ya. Saudara-saudara, agar kita dalam berdoa juga jangan kecewa ya. Banyak orang kecewa dengan doanya. Banyak. Gua kan udah berdoa gua. Tuhan gak dengar doa gua gitu kan. Karena apa? Kita sering memahami, kalau aku berdoa kepada Tuhan, kemudian segala sesuatu akan mulus-mulus saja, gampang-gampang saja. Salah dalam memahami itu. Ketika Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, bantu saya dalam mencapai apa yang menjadi cita-cita. Kemudian Tuhan akan buka jalan yang mulus seperti lantai ini, enggak ada gelombangnya, enggak ada masalahnya. Kemudian sampai dengan tenang-tenang, melenggang sampai ke ujung tujuan di mana saya inginkan. Bukan, tak selamanya yang termudah, tapi kita dituntut untuk berjuang. Sama dengan Nehemia, bukan tidak ada tantangannya ketika dia minta dari Tuhan, Tuhan tolong umatku Tuhan. Dia dibenci, kalau kita baca pasal berikutnya, dia diancam bunuh dia. Diupayakan upaya orang, diberangkatkan orang menemui dia bagaimana untuk membunuh Nehemia agar Yerusalem tidak dibangun kembali gitu. Nyawanya menjadi taruhan gitu. Padahal di sana itu rencana Tuhan loh. Rencana Tuhan kok menjadi ancaman dibunuh kan gitu dia. Mungkin terlalu polos kita menganggap, wah masa gue mau melakukan yang mau Tuhan lakukan padahal gue diancam, gue gak mau dong gitu. Sama dengan perjalanan umat Israel, Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir. Apakah gampang? Oh tidak. Enggak. Banyak tantangan, banyak persoalan. Begitu mereka keluar dari Mesir di tengah jalan, datang lagi dikejar-kejar lagi oleh Firaun dengan pasukan yang cukup canggih pada zamannya. Mereka ketakutan semua, tapi Tuhan tolong mereka melalui pemimpin Musa. Bagaimana mereka bisa menyeberangi Laut Merah.
Di tengah jalan lagi kurang makanan, gak ada lagi makanan. Kelaparan mereka, haus, tidak ada air. Ya namanya gurun pasir, gak gampang mencari air. Tuhan tunjukkan juga, Tuhan berikan manna. Oh tidak hanya manna, kemudian mereka marah-marah lagi. Musa, kami di Mesir makan daging, kenapa kami di sini gak pernah makan daging? Oh Tuhan kasih daging. Tuhan kirim berduyun-duyun burung puyuh, walaupun ternyata mereka juga ada yang nggak bisa menjaga kesehatannya. Terlalu banyak makan daging, akhirnya penyakitan. Banyak yang mati loh makan daging. Hati-hati, jangan kebanyakan makan daging ya. Gitu. Karena apa? Ya mereka serakah gitu. Ya. Tapi yang mau kita lihat di situ, apakah gampang? Enggak. Apakah ada musuh mereka? Ada. Bahkan binatang-binatang liar juga menjadi musuh mereka. Ular-ular berbisa juga jadi musuh mereka di dalam perjalanan. Jadi tak semuanya tergampang. Tapi apakah ketika aku berdoa minta pertolongan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nehemia ini, maka segala sesuatunya akan cepat terjadi? Belum tentu. Enggak otomatis. Saya katakan ini rencana Tuhan dalam hidupku, maka semuanya cepat-cepat terjadi. Belum tentu, harus sabar menunggu rencana Tuhan. Itu yang kita katakan tadi, jadilah kehendakmu. Harus kehendak Tuhan yang jadi. Kita lihat juga orang Israel pulang dari perbudakan di Mesir. Kalau zaman sekarang, seandainya gitu ya, berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan itu, kita taruh jalan kaki 1 minggu udah nyampe loh. 1 minggu udah nyampe jalan kaki. Sekarang turun di situ udah transportasi hanya sekitar 4 jaman ya, naik bis ya. Udah nyampe. Tapi mereka 40 tahun gitu loh. Kok 40 tahun? Ya. Tapi jalan Tuhan mau menyelamatkan umatnya, kok sampai 40 tahun? Di sini yang mau kita lihat bagaimana cara Tuhan dalam membentuk, dalam memberi pemahaman, dalam memperkenalkan dirinya kepada kita untuk kita pahami ya. Seperti yang kita katakan tadi, bagaimana kita enggak kecewa kita dalam dua-dua kita. Ada orang Kristen yang kecewa dengan duanya, ada. Banyak yang curhat kepada saya bahwa dia kecewa dengan doanya. Dia salah memahami jawaban Tuhan atas doanya. Dia anggap segala sesuatu akan mulus, segala sesuatu akan gampang berjalan begitu. Tapi satu hal dalam doa-doa dan permohonan kita, jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Kalau pengkhotbah mengatakan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Dan pasti yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Melalui inilah bagaimana seperti topik minggu ini, Tuhan mendengarkan seruan hambanya. Kita yakin, kita percaya Tuhan mau mendengarkan kita. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah renungan seperti ini. Sejajar dengan tadi epistel Yakobus pasal 5 ayat 16 itu. Doa orang benar sangat besar kuasanya katanya. Itu di dalam salah satu dalam epistel. Tapi satu hal yang mau kita renungkan. Tuhan tidak mencari doa yang sempurna. Tetapi Tuhan mau mendengar doa yang datang dari ketulusan hati kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dengan ketulusan hati, yakinlah Tuhan mendengarkanmu. Tuhan mendengarkan kita. Tuhan menjawab segala persoalan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih firman menyapa kami pada saat ini. Seperti hamba-Mu Nehemia yang Tuhan pakai dalam mewujudkan rencana-Mu Tuhan untuk umat-Mu. Kau tidak biarkan dia sendiri dalam langkah hidupnya, tapi Tuhan sertai dia. Ketika dia datang ke hadapan-Mu,
Tuhan dengar dia. Kau bertindak, kau melakukan yang terbaik Tuhan untuk umat-Mu itu. Izinkanlah kami juga Tuhan berdoa dengan segala ketulusan kami. Dan Kau menjawab doa-doa kami. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini, dalam setiap langkah kami. Kami bergumul Tuhan. Terkadang kami dalam keadaan sedih Tuhan. Kami mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami. Untuk kami dapat beroleh jalan keluar yang terbaik. Karena kami tahu rencanamu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas firman. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua dengan menyanyikan lagu dari BNHKBP nomor 769, Tude Bata Do Pakirimon. Tude bata do pakirimoni di tano laut nang awang-awangi ibana do aposaki tok tong do diramo tilakati toro peara mana hapiau debataki do sumariona postro hagi sorang doa ibana do namandongani Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Amporiki nang bunga-bungai Rodi sude natino panai Namepetna nabagai Ibana dona maruduoni Toro pemara mana opia Debataki do sumariona Postro hagi sonan doa Ibana dona mandogania Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu agar kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di depan ada teh, kopi, dan snack. Silahkan dinikmati. Tuhan Yesus memberkati.